maka tentu Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN di periode 2019-2024 akan dicatat sebagai dalam sejarah bahwa sebagai Menteri BUMN terburuk di dalam sejarah itu, begitu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ada beberapa hal yang ingin kami berikan masukan dalam rangka tentu kecintaan kami terhadap BUMN, Pak. Yang pertama, walaupun berbeda kubu, tapi kami sangat mengapresiasi atas apa yang dilakukan Pak Prabowo dalam upaya untuk memperbaiki BUMN. Bagaimana saat itu ketika kampanye di bulan Januari tahun 2024, beliau mengkritik keras BUMN, beliau melihat bahwa manajemen di BUMN itu malas-malasan katanya. Beliau juga mengatakan bahwa BUMN ini hanya mengandalkan proteksi pemerintah. Kemudian beliau juga mengatakan di kesempatan yang lain di bulan yang sama, di bulan Januari, beliau mengatakan bahwa BUMN ini ketika diberikan privilege untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah, mematok harga yang tinggi, bahkan bekerjanya terkadang molor dan banyak lagi kritik yang lainnya, Pak. Nah, kemudian kalau saya cocokkan dengan presentasi Pak Menteri tadi di halaman kedua, juga demikian. Jadi kalau kita lihat amburadulnya pengelolaan BUMN terlihat dari usulan dan realisasi BUMN sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2024 yang senilai 226,1 triliun yang Pak Menteri paparkan tadi. Maka artinya adalah setiap dividen yang diberikan oleh BUMN kepada negara, pada kenyataannya akan kembali ke BUMN melalui PMN yang diberikan kepada BUMN, begitu. Walaupun kita lihat kenyataannya banyak sekali termasuk karya-karya yang ada di sini, ketika sudah diberikan kucuran puluhan triliun dana dari PMN, tapi tetap saja kucuran. Begitu juga dengan Garuda Indonesia. Kemudian kalau kita lihat di bulan Maret baru-baru ini, Pak Prabowo mengkritik keras PMN. Saya heran, kenapa Pak Prabowo kembali mengkritik BUMN? Padahal di bulan ini sudah selesai. Padahal beliau tidak perlu lagi elektabilitas. Padahal beliau tidak perlu lagi mencari suara hati pemilih. Artinya apa? Artinya BUMN di mata Pak Prabowo benar-benar tidak baik-baik saja, begitu. Maka saya tidak bisa bayangkan ketika nanti misalnya tiba-tiba siapa tahu Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, yang kemudian beliau melihat bahwa BUMN tidak baik, bahwa BUMN hanya jadi benalu bagi negara, bahwa BUMN hanya jadi lintah darat bangsa kita, dan kemudian beliau membuarkan BUMN ini, maka tentu Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN di periode 2019-2024 akan dicatat sebagai dalam sejarah bahwa sebagai Menteri BUMN terburuk di dalam sejarah itu, gitu Pak. Maka harapan kami ke depan harus diperbaiki, Pak. Di waktu yang singkat ini, ke depan harus dilakukan kerja-kerja taktis agar kemudian BUMN, mohon maaf kalau sekali lagi meminjam istilahnya Pak Prabowo, Pak Erick Thohir ini omon-omon aja, begitu. No action. Jadi hanya kalau katanya anak muda seperti itu tadi. Ya, ini sekarang dilakukan oleh Erick Thohir. Bahkan senior kita, Bung Geis Khalifah, dengan terang-terangan menyebut orang ini adalah penipu publik. Ngeri kali ini. Dan tentu tidak hanya sekedar menyematkan titel itu kepada Erick Thohir, tapi dengan disertai data-data dan fakta. Penipu publik itu bernama Erick Thohir. Nah, kita bahas ya. Benarkah apa yang menjadi fitnah? Menjawab hoaks Erick Thohir tentang tim Amin yang ia sebut akan bubarkan BUMN, begini jawaban tegas Anies. Jelek banget deh. Dari Timnas Amin bicara BUMN dibubarkan jadi koperasi. Ya berarti ada 1,6 juta pekerja di BUMN, berarti akan nganggur. Jadi pelepasan 1,6 juta dikala kita membutuhkan lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan, justru menambah isu pengangguran. Saya lihat juga di sosmed nih Pak Anies nih lagi dibilang Pak Anies lewat timnasnya pengen menghapus BUMN dan mengganti dengan koperasi kalau menang. Ya ini sepertinya
ada yang perlu diluruskan nih Pak Anies nih. Bahkan sudah diberikan statement sambutan dari yang bersangkutan gitu. Bertanya, kalau BUMN dihapus, gimana nanti pegawainya? Gimana jutaan pegawainya? Silakan diluruskan Pak. Ini hoax atau benar nih kira-kira? Jadi gini, ada jenis informasi yang kalau kita mendengar sudah langsung tahu ini masuk akal atau tidak. Oke. Nah, kalau ada jenis informasi yang kita dengar tidak masuk akal dan dikutip oleh yang memegang kewenangan, maka yang memegang kewenangan tidak sedang menggunakan akal sehat. Kan kira-kira mana mungkin BUMN dihapus, mana mungkin. Jadi ketika kemudian itu malah Pak Menterinya yang ngomong, loh Pak Menterinya memang nggak berpikir kritis gitu. Di mana critical thinkingnya gitu kira-kira. Ini sebelum ngomong soal substansinya ya. Jadi ketika mendengar informasi itu kita bisa nakar, oh ini masuk akal atau tidak gitu. Ini jelas tidak masuk akal. Nah, apa yang terjadi? Malah justru harus ditata ulang. Kelihatannya BUMN kita ini sudah banyak yang mengalami problem yang terlalu besar. Kita nggak usah bahas di sini problemnya. Nanti kita mengalami penambahan pikiran. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa itu tidak benar, itu fitnah dan fitnah yang tidak masuk akal. Kemudian kami ingin tegaskan, BUMN ke depan adalah BUMN yang menjalankan fungsi negara. Negara itu punya dua tangan. Satu namanya birokrasi, satu namanya korporasi. Yang disebut birokrasi itu kementerian, dinas, badan, itu birokrasi. Yang kedua namanya korporasi, BUMN, BUMD. Okay? Dua-duanya punya tugas melakukan pembangunan. Jadi badan usaha milik negara jangan dipandang sebagai badan mencari untung bagi negara. Negara tidak bekerja mencari untung. Saya tadi malam katakan negara tidak berdagang dengan rakyatnya. Oke? Jadi dia menjalankan fungsi pembangunan. Nah, ada jenis-jenis kegiatan yang kalau dikerjakan pakai birokrasi sulit. Lebih mudah bila dikerjakan lewat korporasi. Saya beri contoh, kami di Jakarta mengelola kendaraan umum. Bisa dikelola pakai dinas perhubungan, bisa. Tapi kalau pakai dinas perhubungan ada ketentuan regulasi yang rumit. Kalau belanja pencatatan aset rumit sekali, aset negara. Mau melepas aset rumit sekali. Mau merekrut orang rumit. Mau mengganti orang rumit. Kenapa? Karena itu adalah pegangan birokrasi. Tapi ketika ini jadi korporasi, PT, badan usaha milik negara, milik daerah, apa yang terjadi? Belanja mudah, membuat kontrak mudah, melakukan rekrutmen dan pemberhentian mudah, ada kelenturan korporasi. Nah, ini yang diharapkan ke depan. Jadi kita negara mengandalkan pendapatan dari mana? Satu dari pajak, yang kedua dari pendapatan non pajak dari misalnya sumber daya alam dan lain-lain. Tetapi badan usaha milik negara bukan diarahkan untuk mencari keuntungan, tapi diarahkan untuk menjalankan fungsi pembangunan yang baik kalau punya untung, tapi bukan sebagai prioritas nomor satu. Gitu kira-kira. Baik, jadi sudah dipastikan hoax ya. Hoax ya yang dilakukan oleh Erick Thohir ini memelintir. Jadi ada ucapan seorang yang pembicara yang diundang oleh Timnas bicara, itu pun bicaranya usulan tentang bagaimana jika BUMN dikelola secara pendekatan koperasi, kurang lebih begitulah. Kemudian main klaim saja itu si Erick ya, ini usulan ide dari Timnas ini nggak bisa, ini gimana nanti malah membuat pengangguran baru. Waduh, kacau. Ini bahkan yang lebih telak lagi yang dilakukan oleh Bung Geis Khalifah di podcastnya bersama Pak Bambang Wijoyanto. Kita lihat.
Erick Thohir heran membagi bansos dikritik. Ada 22,2 juta keluarga tak mampu, masa kita diamkan. Mestinya kan ngomong gini Risma. Iya. Kenapa dia Menteri BUMN? Kalau soal Erick Thohir sih punya cerita lain. Kayaknya kalau Erick Thohir nih. Kalau banyak nih, bukan hanya banyak. Saya ingin katakan di forum ini, Erick Thohir Menteri BUMN adalah penipu publik. Serius tuh? Serius. Erick Thohir penipu publik, memanipulasi berita. Oh, soal? Ada dua hal. Nah, ini runtutan aja. Kemarin itu ada diskusi di Rumah Pemenangan Anies di Diponegoro 10. Oke. Kan kita terbiasa diskusi itu mengundang bukan hanya dari tim pemenangan, tapi juga dari orang-orang yang para ahli yang di luar, eksternal itu kan. Lalu terjadi pembicaraan tentang BUMN. Lalu ada seorang yang memahami tentang seluk-beluk koperasi, kita undang, namanya Pak Suroto. Dia berbicara lah ide-idenya dia tentang bagaimana menjadikan BUMN sebagai koperasi. Ada lagi Awalil tidak bicara itu. Lalu di capture oleh media seolah-olah itu adalah dari visi misinya Anies. Pernyataan dari visi misi Anies. Padahal nggak ada sama sekali. Di visi misi Anies kan nggak ada mengkoperasikan BUMN. Lalu oleh Erick berita itu dimanipulasi. Lalu dibikinlah cerita kalau BUMN dikoperasikan maka akan ada 1,6 juta orang yang jadi menganggur. Ini kan penipu manusia ini. Oh, itu penipu publiknya di situ. Penipu publik jelas. Karena dia tahu, bukan dia nggak tahu bahwa itu bukan dari visi misi Anies. Apalagi seorang menteri kan dia. Tentunya dia sebelum bicara dia dapat masukan dulu kan, informasi dari sekretarisnya atau siapa gitu. Nah perilaku Erick Thohir yang penipu ini yang berkali-kali. Yang sebelumnya surat FIFA dimanipulasi. Surat FIFA? Surat FIFA. Jadi FIFA kirim surat, dia tidak bicarakan paragraf awalnya, dia bicarakan paragraf bagian akhir bahwa FIFA menghendaki rumput untuk diganti. Padahal surat FIFA itu membalas suratnya PSSI. Oke. Bahwa berdasarkan laporan ahli domestik bahwa ada persoalan rumput. Jadi PSSI lah yang mengirim surat, FIFA membalas. Lalu Erick dengan arogansinya memaksakan untuk rumput diganti, yang akhirnya jadi rusak. Waktu dipakai pertandingan kemarin. Pertandingan kan banjir rumputnya. Itu perilakunya Erick. Itu yang dua. Yang ketiga, Erick ini seorang penipu juga memanfaatkan aset-aset BUMN untuk kepentingan dirinya. Jadi kalau kita ke bank pemerintah, BNI, ke apa segala macam, kita transfer, kita apa, ada mukanya dia tuh. Oh, akhlak. Ada tampangnya dia kan? Apa urusannya dengan tampangnya dia? Gitu loh. Kan nggak ada urusannya. Dan itu digunakan kalau itu sebagai iklan, itu berapa miliar dia harus bayar? Itu kan dia memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya.